suami yang pertama ini sampai anak-anak tuh usia berapa? Saya dengan suami yang pertama kurang lebih 8 tahun 8 bertahan. tahun. Usia anak-anak Saat anak itu pertama itu saat itu sampai terakhir saya pisah mm, kelas 1 SD. mereka selama Heeh. kecil itu menyaksikan apa yang dilakukan Yang sama pertama suami. terutama. Kalau yang anak kedua saat itu umur 3,5 tahun. Atau Iya. mungkin belum ngerti apa, Heeh, cuma belum dia ngerti. takut aja kalau ada marah-marah ya. Iya, paling Nah, berarti dia anak yang pertama itu ngelihat kelakuan bapaknya seperti apa? Tahu. dia tahu, bahkan pernah saat itu di rumah saya kan saat itu bekerja ya Mas ya. Saya kerja, begitu saya pulang itu ada perempuan dan itu dia banyak selingkuhannya, sampai tetangga saya pun dijadikan selingkuhan yang pernah dinikahin sama dia. Sini lo keluar ya. Sini kamu keluar. Pergi kamu dari rumah saya. Jangan kembali lagi ke rumah ini ya. Ya Allah, Nah. Nah, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa nangis di depan rumah? Kita sama mama kamu kenapa? Aku diusir. Diusir sama siapa sih? Aku juga tadi dimarahin, Pak. Aku tadi yang ada di dalam. Siapa? Bagus tuh yang udah pulang. Sekarang lo pergi jauh-jauh dari rumah gue. Bawa anak ini. Kamu itu siapa? Jangan ngaku-ngaku ini rumah kamu, ini rumah saya. Gue siapa? Gue pacarnya Mas Dani. Dan sebentar lagi gue bakal nikah sama Mas Dani. Hei, dan rumah ini bakalan jadi milik gue. Mas Dani gak akan mau nikahin cewek macam kamu ya. Terserah lo ya mau percaya atau nggak sama gue. Intinya sebentar lagi gue bakalan nikah sama Mas Dani. Dan rumah ini bakalan jadi milik gue. Dan jadi sekarang lo pergi jauh-jauh. Bawa anak gue. Sekarang, bawa ya. Nah, Pak Ustadz, satu hal yang saya ingin tanya nih Pak Ustadz, dari kehadiran wanita tadi itu, dia itu datang ke rumah tangga orang, tapi dia justru malah menghancurkan kehidupan Ibu Feby nih dengan anak-anaknya nih. Nah, itu gimana tuh di mata agama dia? Dosanya sebesar apa nih Pak Ya Ustadz? kalau soal itu namanya menghancurkan rumah tangga orang ya pasti dosa besar. Iya. Ya kan dosa besar. Ini kan Mbak Feby sama suaminya hubungan yang sah, kemudian datang dia tanpa pemberitahuan, apalagi kemudian sampai masuk di rumah tanpa ada dia, itu namanya sudah dalam kategori perselingkuhan tadi, dan tadi sudah kita jelaskan Iya. perselingkuhan itu dosa besar. Nah, ganjarannya apa nih Pak Ustadz? Ganjaran Akan pasti diajarin? nanti akan dapat punishment, hukuman dari Allah. Yang pertama, kalau kita lihat dalam konteks misalkan kalau pakai hukum Islam itu kan dia harus dirajam itu. Nah, selama belum dilakukan hukum rajam, maka sampai di akhirat dia masih dapat hukuman itu. Tapi ketika di dunia dia bertaubat dan seterusnya masih melakukan itu, maka nanti ya tempatnya pasti Allah akan memberikan finari jahanam, itu kan hukuman di sana. Hukuman di akhirat seperti hukuman di dunia apa? Ya dia dicela, dia dimaki orang, dia kemana-mana dia dihargai orang karena dianggap wanita rendah karena telah melakukan praktek penyimpangan, perselingkuhan dengan suami orang, dan kemudian menghancurkan rumah tangga orang, otomatis dia akan mendapatkan balasan keburukan yang setimpal dari Allah. Sekarang mungkin belum, tapi pada saatnya nanti hukum akan menimpa pada dia. Siapa yang menanam keburukan, maka dia pasti akan memanen keburukan pula. Siapa yang menanam kebajikan, maka dia akan memanen kebaikan pula. Jadi semua itu akan kembali. Makanya di Al-Quran akan menjelaskan, siapa yang melakukan kebaikan, maka sesungguhnya ia sedang melakukan kebaikan, berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang melakukan keburukan, maka sesungguhnya dia sedang melakukan keburukan pada dirinya sendiri. Baik. Kemudian Ibu Feby setelah pergi dari rumah itu tinggal di mana? Saya Sama ngontrak anak-anak? Mas. Ngontrak. Ngontrak saya, anak-anak sama ibu saya. Jadi saat itu saya memang alhamdulillah kerja yang di suatu bukan perusahaannya, PT lah ya. Saya sebagai adalah karyawan di sana. Saya berusaha buat ngidupin anak-anak saya gimana caranya sampai anak saya, karena gaji nggak seberapa, anak saya untungnya ada sisa-sisa nasi catering dari PT itu saya bawa pulang Ya Allah. buat makan anak sama ibu saya. Tapi saya bersyukur yang penting anak saya masih makan. bisa makan, bisa sekolah gitu. Yang saya kasihan ya anak yang kecil sih, sebenarnya dia belum ngerti apa-apa. Luar biasa. Selama 8 tahun saya berusaha sendiri sampai alhamdulillah saya ketemu sama seseorang yang mau nerima saya apa adanya. Sampai dia mau menikahi saya. Ya, saya bersyukur sama Allah dan alhamdulillah dia orang baik. Nah, sebentar, Ibu Feby memutuskan menikah
sudah ada keputusan cerai belum dengan suami yang Itu dia. pertama? Iya, itu dia belum, Mas. Belum, Belum. karena mantan suami saya kan terikat instansi terkait ya, pokoknya nggak bisa saya sebutkan. Jadi maksudnya kantornya dia. Iya, yang mempersulit dan tidak memperbolehkan kami untuk bercerai gitu. Jadi ada- Bahkan sampai sekarang saya masih digantung. Secara hukum saya masih terikat, belum ada akte cerai sama sekali. Tapi talak secara lisan dan tulisan tangan itu saya udah minta, saya udah dikasih talak 2. Dia sudah ngasih talak 2. Udah. Sudah berapa tahun? Udah itu kalau Berapa? untuk sekarang 10 tahun yang lalu ya, karena Berarti- saya menikah sekarang hampir 2 tahun. Baik, Pak Ustadz, pernikahan yang kedua dari Ibu Febi ini apakah dalam secara agama bisa dibilang sah, Pak Ustadz? Jadi gini Mas. Ya. Jadi ketika suami secara agama ini, ketika suami pertama sudah menyatakan ucapan secara soreh terang mentalak, atau dengan ada ulama lain misalkan dengan bahasa yang serupa dengan itu talak, apalagi ini sudah sampai 2, maka sudah jatuh talaknya, sudah jatuh talaknya. Lah, pengadilan itu fungsinya apa? Pengadilan fungsinya adalah untuk memberikan ketetapan hukum bahwa kedua hamba Allah yang dulunya terikat dalam pernikahan ini, di dalam ikatan perjanjian kemudian ditulis dalam buku itu sudah terpisah, maka masing-masing sudah memiliki haknya apa untuk menikah lain dan seterusnya. Lah, tetapi kan ada di lembaga-lembaga negara di tanah air ini yang tujuannya mulia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah anggotanya ini tidak dibolehkan, pegawainya ini tidak dibolehkan menikah sembarangan, kemudian menikah kemudian bercerai semau-maunya dia. Tujuannya apa? Karena dia ini adalah misalkan pegawai negara, pegawai dan macam-macam ini supaya menjadi teladan pada masyarakat. Tujuannya kan itu. Iya. Tapi prakteknya tidak, maka kemudian akhirnya apa? Dipersempit, kemudian tidak bisa tadi. Kalau yang tadi kan ternyata perangainya kan tadi itu kan berselingkuh tadi kan di situ tadi itu kan. Iya. Nah, kan di situ tadi akhirnya kan itu. Lah bagaimana hukum agama? Sesungguhnya kalau agama ketika dia sudah melakukan mencerai sudah jatuh dia. Sudah jatuh. Cuman kan begini, kenapa ini mesti harus diurus di dalam pengadilan? Karena begini Mbak nanti. Ketika ini sudah menikah, kemudian suatu saat si yang kita sebut mantan suami tadi itu kemudian mendatangi pada kita, kemudian menuntut saya masih memegang. Nah, kan itu persoalannya kan yang menjadi persoalan. Tapi kan sesungguhnya dari aspek agama sudah jatuh kan, apalagi yang pertama tadi yang dengan kualifikasi tadi, kriteria-kriteria tadi sudah sangat memenuhi dan itu melanggar. Bahkan kalau apa yang dilakukan oleh suami Bu Evi tadi kemudian dilaporkan ke instansinya, tuh dia akan dikenai sanksi berat sesungguhnya kan begitu kan, karena melanggar norma instansi gitu loh. Sama dengan saya ini punya instansi, ketika ada pelanggaran orang melaporkan pada pimpinan saya misalkan instansi induk yang tertinggi sana pasti jatuhi, oh normanya ada begini-begini, maka Anda putus hubungan kerja dengan tempat kerja ini karena Anda sudah melanggar otomatis. Ya, artinya ketika Ibu Febi mau niat jahat mungkin dia bisa laporin ke instansinya. Jatuh semuanya, jatuh apalagi karena apa? Perbuatan dia itu sudah bertentangan dengan norma instansi pada dia. Iya, karena apa istilahnya perangkat negara ini kan apa tujuannya kan untuk kenapa? Untuk menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Ketika dia ada menjadikan teladan, maka ini berarti sama dengan menghancur tatanan simbol negara tadi itu gitu. Makanya anggotanya dibina rapi, aparatnya dibina rapi, pegawainya dibina rapi, stafnya dibina rapi supaya apa? Jaga kalian membawa nama besar. Nah, apalagi sampai menyakiti istrinya, kemudian anak-anaknya, ini kan ngeri sekali kalau menurut saya. Ya, Febi terus kemudian memutuskan untuk menikah dengan suami yang kedua. Gimana kehidupan rumah tangga dengan yang kedua? Alhamdulillah, Mas. Yang kedua ini jauh sekali ya perbedaannya. Yang sekarang bertolak belakang, sekarang baik. Sampai Bertanggung sekarang jawab, masih kami Alhamdulillah. sudah dikaruniai 1 orang putri. Mungkin masih umur sekitar 7 bulanan. Dan 7 maaf, bulan. ini Iya. pernikahan yang sekarang ini di dalam KUA. Enggak, Pak Ustadz. Oh. Iya, makanya itu saya juga bingung sampai saat ini. Saya kan namanya itu kan butuh surat Betul, akte gitu. betul adalah surat akte tadi itu. Iya. Itulah saya kira pentingnya. Dan mohon maaf, dan yang tadi yang mantan suami tidak pernah lagi kontak-kontak, nggak pernah sama sekali lah. Pernah saat beliau mengetahui saya udah nikah, Pak Ustadz. Nah, dia datang, dia marah-marah katanya mau ngambil anak saya ya yang Yang dari pertama, yang kedua, yang dari dia dia. gitu. Ya saya nggak mau lah. Febi! Halo! Febi! Loh, Mas Dani, kamu mau ngapain lagi nyariin aku? Kamu nyakitin aku lagi? Mas, aku udah bahagia sama suami aku sekarang.
Gua mau jemput anak gua si Lala. Mana si Lala? Dengar ya, aku nggak akan pernah kasih Lala sama kamu. Kamu gak becus ngurusin dia, yang ada hidup Lala tuh terlantar. Gua mau jemput si Lala. Mana si Lala? La. Ada apa sih? Ini siapa sih bikin ribut di rumah orang? Iya Mas Dani, Mas. Gua mantan suaminya dia. Gua mau jemput anak gua si Lala. Mending sekarang lu pergi deh. Jangan. Gua mau jemput anak gua. Pergi. Lah, pergi kagak lu sebelum gua panggil warga nih. Bikin onar aja lu sekali lagi. Pergi. Nah, ketika ini Pak Ustadz, kalau bicara soal agama juga, apakah boleh nih ayahnya itu minta hak asuh sama Ibu Feby ini ya? Iya, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan menjelaskan kalau anak ini belum dewasa, maka dia berada di bawah pengasuhan ibunya. Tapi kalau misalkan begini, itu adalah pengadilan. Tapi kalau misalkan begini, yang melanggar perselingkuhan, perangainya buruk dari seorang istri, seorang ibunya misalkan, maka kemudian suami mengajukan ke pengadilan karena ada kecemasan khawatir nanti anaknya akan mencuntuh pada ibunya, maka kemudian pengadilan menyatakan hak asuh diberikan. Itu juga banyak kasus gitu loh. Jadi artinya ketika masih berada di bawah naungan ini, sesungguhnya ketika ibunya, apalagi ini kasusnya bukan pada ibunya, maka ibunya memiliki kewenangan penuh untuk memberikan pengasuhan. Tapi yang kedua ada satu hal Bu Evi, jadi kalau misalkan bapaknya sewaktu-waktu misalkan kok sambang bertemu kemudian memberikan nafkah bukan pada ibu pada anaknya, ini juga tetap karena begini. Mantan istri ada, tetapi tidak ada mantan anak. Itu harus perlu diingat. Mbak Evi juga harus berbesar hati bahwa Bu Feby, walinya nanti anak yang perempuan ini, dua-duanya ada yang perempuan tadi, itu adalah kepada bapak ini tetap menjadi walinya gitu. Jadi suatu saat nanti tetap nanti akan manggil ini. Kecuali misalkan dia nggak mau baru kepada pengadilan. Tapi sepanjang masih ada wali ini, maka wali ini yang diutamakan. Ya, yang kedua apa? Kalau misalkan ini menghubungi anaknya, pertama harus diingat, sekalipun sekarang misalkan Bu Evi mohon maaf sudah berdamai bersama ini, tapi secara psikis anak tetap dia akan, nah itu juga perlu diberi kesempatan. Kecuali ada tanda-tanda buruk perangainya kemudian pada anak perkara, itu saya kira itu Bu Evi juga punya kewenangan untuk bagaimana bisa mengatur supaya ini juga tidak terpengaruh kan gitu. Ya, bicara soal psikis anak nih Bu Feby. Bu Feby anak pernah nanyain di mana ayahnya? Pernah, tapi mohon maaf ya, memang ayahnya kadang suka datang nyambangin anaknya gitu ya. Tapi kalau perangainya sudah bagus ya. Perangainya gimana ya sekarang? masih sekarang sih, waktu kemarin saya kesannya hanya pas mau ambil anak saya aja gitu. Kalau misalnya kalau ketemu anak saya nggak pernah larang, silahkan gitu. Saya juga nggak mau misahkan gitu kan. Betul. Masih anak dengan bapaknya. Ya, nah tapi di saat perjalanan itu kan anak saya saat ini yang pertama udah kelas 2 SMA. Nah, itu perempuan, yang kedua SMP laki-laki. Nah, itu dengan perjalanan itu dia sempat ya kayak di sini mungkin ya melawan, kayak gitu, melawan kalau dibilangin tuh kadang suka nggak mau terima segala macam. Nah, maksudnya Bu Feby yang ngasih tahu dia nggak terima gitu. Iya, dari pas sampai kelas 6 SD, tapi saya berusaha buat gimana caranya ya ini anak saya masukin pesantren. Saya masukin pesantren saat ini. Nah, terus yang kedua juga yang cowok sih, yang sekarang SMP saya pondokin juga karena saya kira itu adalah cara terbaik untuk apa? Untuk menutupi celah kekurangan bimbingan psikis pendidikan dari orang tua, dari ayahnya tadi, supaya anak juga merasa terhibur. Yang kedua, di pesantren, di asrama dia banyak mendapatkan wawasan pemahaman keagamaan yang baik. Kemudian yang ketiga, dapat kultur lingkungan yang baik. Mudah-mudahan anak itu tumbuh psikisnya dengan baik. Oh, saat ini kalau untuk Ibu Feby, alhamdulillah sudah dapat jalan keluarnya, anaknya ditaruh pesantren semua. Lalu bagaimana jika misalnya nih Pak Ustadz ada kasus yang sama, tapi ibunya belum berani untuk melepas anaknya ke pesantren, tapi dia berharap untuk tetap berperilaku baik. Amalan apa yang harus ibu ini lakukan nih Pak Ustadz? Yang amalan apa yang harus dilakukan? Saya kira seperti tuntunan dalam agama. Yang pertama adalah lakukanlah apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kita sebagai seorang Muslim ada rukun Islam, rukun iman, itu kita pahami, kita amalkan dalam rukun Islam kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita kalau Allah berikan rezeki pada kita. Terus kehidupan menolong orang-orang fuqara wal masakin, itu namanya wirid sosial. Zikir sosial itu adalah membantu orang fakir miskin, orang yang yatim. Itu adalah bagian dari cara mengundang rahmat Allah. Allah memberikan pelindungan dalam kehidupan kita. Yang dzikru bil lisan ya amal-amalan yang dimaksud dengan kalimat thayyibah,
Jadi kalimat thayyibah itu kan khafifatan fil lisan wa saqilatun fil mizan, ringan di dalam lisan kita ucapan tetapi berat dalam timbangan Allah. Ini juga menjadi amalia yaumiyah, amalia sehari-hari kita. Maka inilah bagian dari cara-cara kita memohon perlindungan Allah. Allah akan melindungi pada kita. Dan seperti yang tadi kita jelaskan, ada beberapa surat-surat pokok, surat Al-Fatihah, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat kursi, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian surat Qul huwallahu, Qul falaq, Qul binas. Ini kalau rutin kita amalkan, sama satu lagi pusaka para sahabat yang juga Nabi, yaitu menlazimal istighfar, membiasakan melazimkan istighfar dalam kehidupan kita. Kata Allah dalam hadis Nabi, ja'alallahu min kulli dzikin mahraja, Allah berikan jalan kemudahan kesulitan hambanya, kita bermunajat kepada Allah. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua Sama-sama, Mas nasihat. Dan buat Ibu Febi coba dijalankan apa tadi kata Pak Ustadz bilang, dan saya berharap semua masalah bisa segera selesai. Yang terkait dengan hukum sih saya juga berharap bisa diselesaikan secara hukum, biar semua intinya ada ketetapan hukum. Ibu Febi mau ngejalanin ke depan jadi lebih enak. Itu aja sih. Terima kasih Bu Febi sudah bercerita soal hidupnya di Tawakal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah agar tidak terjadi kembali. Pak Ustadz sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas Farid. Terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.